Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar menentukan median pada data berkelompok. Bagaimana caranya? Jadi, yang pertama kita harus tahu dulu rumus dari median. Median itu nilai tengah ya, atau data yang letaknya ada di tengah. Rumus untuk mencari median itu sama dengan TB plus setengah kali N dikurangi FK dibagi F dikalikan P. Dengan TB itu tepi bawah kelas median. Jadi cara menentukan tepi bawah nanti, batas bawah kita kurangi dengan 0,5. Kemudian N itu banyak datanya atau banyak frekuensinya, jumlah frekuensi ini. Kemudian FK itu frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, F frekuensi kelas median, dan P panjang kelas. Langsung saja kita ke contohnya ya. Diberikan suatu tabel nilai 52 sampai 58 dan seterusnya 94 sampai 100, maaf. Frekuensinya 2, 6, 7 sampai ini. Yang terakhir 3. Langkah pertama, kita menentukan frekuensi kumulatifnya dulu. Jadi kita mencari banyak data. Ini kita jumlahkan. Di sini FK. Ini 2 ditambah 6 itu sama dengan 8. 2 tambah 6 kan 8. 8 tambah 7 itu 15. 15 ditambah 20 sama dengan 35. Kemudian 35 ditambah 8, 43. 43 ditambah 4, 47. 47 ditambah 3, 50. Jadi banyaknya data itu ada 50, ini N-nya. Kita cari dulu letak median. Ya, median itu terletak di data keberapa. Jadi setengah dikalikan N sama dengan setengah dikalikan 50 sama dengan 25. Oh, ternyata mediannya itu terletak pada data ke-25. Letaknya di mana data ke-25? Ini artinya data ke-1 sampai 2 letaknya di sini ya. Kemudian ini data ke-3 sampai 8 letaknya di sini. Ini sampai 7 sampai 15 letaknya di sini. 25 itu berarti ada di sini. Ya. 25 itu ada di sini. Maka kita bisa mencari tepi bawah kelas median, TB. Tepi bawah kelas median itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa di kelas median? Kelas mediannya kan ini, batas bawahnya 73. Jadi sama dengan 73 kita kurangi dengan 0,5 sama dengan 72,5. Kita sudah mencari tepi bawah. Sekarang kita mencari frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu berarti ini kita jumlahkan 2 ditambah 6 ditambah 7, hasilnya 15. Kenapa kok 20 nggak diikutkan? Karena 20 ini kelas mediannya, jadi harus sebelum frekuensi kelas median. Jadi yang kita hitung hanya ini 15 ya. Kemudian frekuensi median. Frekuensi kelas mediannya berapa? Yang ini 20. Nah, kemudian kita mencari selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas itu ini interval dari 52 sampai 58. Panjangnya ada berapa? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ada berapa? Ada 7. Ada 7, atau bisa juga kalian kurangi ini 59 dikurangi 52 itu sama dengan 7. Jadi panjang kelasnya 7. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. ME itu sama dengan TB plus setengah kali N min FK
dibagi F dikali dengan P. Oke, tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya 72,5 ditambah setengah kali N tadi berapa? Setengah kali N adalah 25. Berarti 25 dikurangi FK-nya 15 dibagi F-nya kelas median 20 dikali 7 sama dengan 72,5 ditambah 25 kurangi 15 10 ya, 10 per 20 kali 7, kemudian 72,5 ditambah ini bisa saya coret tinggal 1/2. 1 kalikan 7, 7 dibagi 2 itu sama dengan 3,5. Jadi 72,5 ditambah 3,5 itu sama dengan 76. Jadi median dari data ini itu hasilnya sama dengan 76. Oke, selanjutnya kita mencari modus ya. Mencari modus dari data berkelompok. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, atau kalau di data kelompok, modus itu nilai yang frekuensinya paling tinggi. Rumusnya, modus itu sama dengan TB plus D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan P. TB itu tepi bawah kelas modus, caranya masih sama ya. Batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelas. Sekarang dari data ini, data nilai, kita mau mencari modusnya. Yang pertama, kita tentukan dulu kelas modus. Tempatnya di mana? Frekuensi yang paling tinggi itu kan 8, berarti modus itu letaknya di sini. Antara interval 31 sampai 40 ya. Nih, 8, yang ke-8. Kemudian setelah kita menemukan letak modusnya ada di mana, kita mencari tepi bawah. Tepi bawah kelas modus, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. BB. Batas bawah dikurangi 0,5. Tapi batas bawahnya kan ini 31 dikurangi 0,5, maka sama dengan 30,5. Selanjutnya kita menentukan D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus 8 ini dengan kelas sebelumnya, berarti ini ya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, jadi 8 min 3 sama dengan 5. Panjang kelasnya berapa? Tinggal kita kurangi saja. 21 kurangi 11 sama dengan 10. Berarti di sini 10. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. MO sama dengan TB plus D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan P. TB berapa? TB-nya 30,5 ditambah D1. D1-nya 3 per 3 plus 5 dikalikan P-nya 10 sama dengan 30,5 ditambah 3 kali 10, 30 dibagi 3 tambah 5 8. 30,5 30 dibagi 8 3 ya 24 sisa 6 60,15 ya, 3,15. 7 ya, 7
Ya, 3,75 sama dengan berarti 30,5 kita tambahkan dengan 3,75. 5, 12, 4, 3, 34,25. Oke, ketemu. Jadi modus dari data ini itu sama dengan 34,25.